Shalom adik-adik, selamat sore semuanya. Wah, berjumpa lagi dengan Kak Iman ya. Adik-adik, di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kakak Iman ajak kita semua bangkit berdiri. Kakak Iman mau ajarkan satu yel-yel nih. Nah, adik-adik yang ada di rumah boleh ikut ya, ikut Kak Iman ya. Sukacita di dalam Tuhan, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, sukacita di dalam Tuhan, yes, yes, yes. Oke, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita mau beribadah kepada Tuhan dalam Jumat Ceria kita. Kak Iman mau ajak kita semua dalam sikap doa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata dan kita berdoa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan lagi ya Tuhan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Engkau, bahkan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mengikuti Jumat Ceria. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, Kak Iman mau ajak kita untuk bersukacita bersama-sama di dalam Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan mencintai kita. Oleh sebab itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi Tuhan Yesus, harus mencintai Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan satu pujian sukacita, I love you Jesus. Wah, adik-adik, kita sudah bersukacita bersama-sama ya. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Rina. Kak Iman ajak kita semua dalam sikap menyembah Tuhan dan kita memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh
Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah memuji Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami mengerti dan dapat melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang perempuan yang sangat cantik. Namanya adalah Ester. Ester ini pada waktu dia masih kecil, ayah dan ibunya sudah meninggal. Jadi dia anak yatim piatu. Tetapi dia dirawat dan dibesarkan oleh pamannya yang bernama Mordekai. Mordekai sangat mengasihi Ester seperti anaknya sendiri. Mereka tinggal di Persia. Mereka bukan orang Persia, mereka orang Yahudi. Nenek moyang mereka menjadi tawanan perang dan dibawa ke Persia. Suatu hari, Raja Persia yaitu Raja Ahasiweros membuat satu jamuan makan yang sangat besar. Raja mengundang pembesar-pembesar dari negara lain. Nah, Raja ingin Ratu Wasti ikut ke perjamuan itu karena raja ingin menunjukkan kecantikan Ratu Wasti kepada semua tamu yang datang pada saat itu. Tetapi Ratu Wasti menolak. Nah, tentu raja sangat marah ya adik-adik ya, karena Ratu Wasti menolak permintaan raja. Nah, karena Ratu Wasti menolak, makanya mahkota diambil dari Ratu Wasti sehingga Ratu Wasti tidak lagi menjadi ratu pada saat itu. Lalu diadakanlah pencarian ratu yang baru untuk Ratu Persia pada saat itu. Semua gadis yang cantik-cantik keluar dari rumah mereka masing-masing dan mereka diperlengkapi, dipersiapkan di istana untuk disiapkan menjadi ratu. Nah, adik-adik, dan yang terpilih adalah Ester. Nah, adik-adik, Paman Mordekai bilang kepada Ester supaya Ester tidak memberitahukan kepada Raja Persia kalau dia orang Yahudi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang kedua di kerajaan Persia yaitu namanya Haman. Semua orang harus tunduk menyembah kepada dia. Kalau dia lewat, semua orang harus tunduk menyembah kepada dia. Tetapi Paman Mordekai tidak mau, karena Paman Mordekai hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Sehingga si Haman itu sangat benci dengan Paman Mordekai. Nah, Paman Mordekai ini setelah Ester tinggal di istana, tiap-tiap hari Paman Mordekai dia duduk di pintu gerbang istana. Nah, suatu hari adik-adik, Paman Mordekai mendengar ada 2 orang pelayan di istana yang mempunyai niat buruk. Dia ingin membunuh Raja Ahasiweros. Nah, lalu Paman Mordekai memberitahukan niat buruk pelayan itu kepada raja dan akhirnya mereka dihukum. Nama Paman Mordekai akhirnya ditulis di dalam sejarah kerajaan Persia pada saat itu. Nah, adik-adik, Haman sangat benci kepada Mordekai sehingga dia punya rencana ingin membunuh Paman Mordekai. Bukan hanya Paman Mordekai, tetapi semua orang-orang Yahudi yang ada di Persia pada saat itu, Haman ingin membunuhnya. Sehingga Haman meminta persetujuan daripada Raja Ahasiweros. Setelah diketahui Paman Mordekai niat jahat Haman, lalu Paman Mordekai minta tolong kepada Ester, supaya Ester minta kepada raja untuk tidak membunuh orang-orang Yahudi. Tetapi adik-adik, pada saat itu kalau raja tidak memanggil ratu, tidak sembarangan untuk berbicara kepada ratu. Lalu Ester dengan sangat sedih, dia meminta semua orang yang ada di sekelilingnya termasuk dayang-dayangnya, bahkan orang Yahudi pada saat itu untuk berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Lalu Ester berkata kepada raja, "Raja dan Haman, saya mau membuat satu perjamuan. Saya minta supaya raja dan Haman boleh datang ke perjamuan yang saya akan adakan tersebut."
Raja mengatakan kepada Ester, "Apa yang engkau inginkan, katakanlah, saya akan memberikan." Tetapi Ester menjawab, "Raja, nanti di perjamuan saya akan menyampaikan apa yang saya inginkan kepada raja." Malamnya sang raja nggak bisa tidur adik-adik. Lalu dia mengambil satu buku tentang sejarah kerajaan. Dia membaca buku tersebut. Lalu dia melihat ada nama Mordekai yang pernah menyelamatkan hidup dia. Besok paginya dia bertanya kepada Haman, "Haman, kira-kira apa ya yang akan kita lakukan kepada orang yang sudah pernah menyelamatkan hidup raja?" Nah, adik-adik, Haman berpikir dialah yang dikatakan raja tersebut. Sementara adik-adik di tempat lain Haman sudah menyiapkan gantungan untuk menggantung paman Mordekai. Tetapi pagi hari itu raja menyuruh Haman memakaikan mahkota kepada paman Mordekai, menyuruh menyiapkan kuda dan mengarak paman Mordekai di lapangan kota. Akhirnya Haman semakin benci kepada Mordekai. Haman pikir, tunggu saatnya, aku akan membunuh engkau Mordekai. Bahkan aku akan membunuh semua orang Yahudi. Nah, adik-adik, di perjamuan itu akhirnya sang raja bertanya kepada ratu, apakah yang ratu inginkan dari raja? Akhirnya adik-adik, ratu menceritakan semua niat busuk Haman kepada orang Yahudi. Dan ratu meminta supaya raja tidak membunuh orang-orang Yahudi yang ada di Persia pada saat itu. Nah, adik-adik, akhirnya raja menerima permintaan Ratu Ester. Dan akhirnya adik-adik, raja juga mengetahui betapa Haman mempunyai niat yang sangat buruk. Dan adik-adik, tiang gantungan yang disiapkan Haman untuk Mordekai akhirnya digunakan untuk menggantung Haman sendiri. Nah, adik-adik, akhirnya bangsa Yahudi selamat pada waktu itu. Bahkan raja mengeluarkan peraturan bahwa orang-orang Yahudi bisa mempertahankan diri mereka di Persia. Mereka bebas hidup di Persia pada saat itu. Nah, dan paman Mordekai diangkat menjadi orang kedua di kerajaan Persia. Dan orang Yahudi hidup sangat bahagia pada saat itu di bangsa Persia. Nah, adik-adik, apa yang kita belajar dari cerita Ester pada hari ini? Kita ketahui bahwa Ester adalah anak yang sangat baik, anak yang sangat taat, anak yang takut akan Tuhan. Terbukti saat ada masalah, saat ada ketidakadilan di tengah-tengah bangsanya, dia mengajak bangsanya berdoa berpuasa selama 3 hari 3 malam. Dan Ester juga adalah orang yang tidak bisa membiarkan ketidakadilan terjadi di tengah-tengah bangsanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apakah adik-adik pernah mengalami hal-hal seperti yang dialami oleh Ester? Mengalami ketidakadilan di tengah-tengah keluarga, atau di sekolah mungkin, atau di tempat bermain mungkin. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, mari kita belajar untuk memperdulikan keadaan di sekeliling kita. Kita bisa bertindak. Kalau kita tidak bisa dengan kekuatan kita, ada Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Nah, adik-adik, sebelum bertindak tentu kita harus berdoa dulu. Minta supaya Tuhan menolong kita. Minta supaya kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tempat kita bermain, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah sekolah kita. Seperti Ratu Ester yang hidup taat, yang hidup takut akan Tuhan dan rajin berdoa, Tuhan pasti akan menolong. Demikian juga ya adik-adik, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita taat kepada Tuhan, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan, mari kita selalu peduli dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Dan mari kita menjadi solusi, bukan menjadi pembuat masalah. Nah, adik-adik, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan ini. Mari adik-adik belajar melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita minta supaya Tuhan memampukan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk kita mengerti dan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sebagaimana Engkau menolong Ester menjadi berkat bagi bangsanya,
Kami juga berdoa supaya kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di tempat bermain. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami boleh menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus kiranya menolong kami tiap-tiap hari untuk melakukan setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Adik-adik, pujian tadi mengatakan bahwa Ratu Ester seorang yang pemberani, seorang yang tangguh, bahkan dia takut akan Tuhan dan melayani sesamanya. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita juga belajar dari Ratu Ester bahwa kita diajak untuk menjadi pemberani, menjadi penasihat bagi kakak kita mungkin, bagi saudara kita, bagi teman-teman di sekitar kita supaya mereka juga mengasihi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, oleh karena itu Kak Iman ajak kita semua bersikap dalam doa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dan kami boleh belajar dari Ratu Ester bagaimana ia menjadi seorang yang memimpin bangsanya, mengasihi bangsanya, bahkan dia takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, acara kita telah selesai ya.
Tapi adik-adik yang ada di rumah jangan lupa ya untuk mengikuti acara kita ini dalam ibadah Jumat Ceria minggu depan jam 4 sore. Nah adik-adik, bagi adik-adik yang belum subscribe channel YPHS, disilakan subscribe ya, kemudian di like, kemudian di komen, serta share sebanyak mungkin kepada teman-teman kita. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.